Nah sekarang Brahmananya ini kayaknya berlomba banyak-banyakan jamaah atau santri, ya kan? Tidak bisa dibohongi lagi itu yang namanya sekarang membuat pendidikan, lembaga pendidikan, baik itu pondok pesantren maupun lembaga pendidikan swasta ini untuk membesarkan diri dan keluarganya. Yang namanya sholat untuk mencegah perbuatan mungkar itu saya tidak akan mencampuri ke ranah situ karena itu ranahnya ulama lah ya ranahnya. Namun saya akan mengatakan perbedaan antara sholat dan sembahyang. Kalau sembahyang itu kecenderungannya itu masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Namun kalau sholat ini kepada syariat. Nah, di situ ada kata-kata mohon maaf. Ini hidupku, ini wajahku, ya, ini ibadahku, ini matiku, ya, hidup dan matiku dan ibadahku hanya untuk Allah. Nah ternyata prakteknya di bumi ketika lapar kan tidak untuk Allah, untuk raga. Betul nggak? Betul. Nah untuk raga lalu di bumi tidak untuk Allah, untuk keinginan, begitu loh. Bisa paham ya? Bisa paham. Nah, ngitung pawelinging kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isuko swantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia Mas Suti. Begini Mbak, saya itu melihat perkembangan di media sosial yang lagi viral itu slogan Indonesia gelap Mbak. Nah, slogan Indonesia gelap apakah juga sebuah simbol akan datangnya zaman kegelapan untuk Nusantara ini? Sementara Mbak, karena sebagian besar masyarakat Nusantara ini pemeluk agama Islam, pastinya kan menjalankan ibadah sholat, karena katanya itu ibadah sholat bisa mencegah perbuatan manusia dari perbuatan yang mungkar. Menurut Mbak itu, apakah nantinya Nusantara akan benar-benar gelap Mbak? Dan gelap yang seperti apa? Seperti itu Mbak. Ngaten. Nggih. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Salam mulia Mbak. Ini terima kasih saya kepada Mas Budi yang sering aktif lah menjenguk. Kalau menjenguk orang sakit ya. Nggih. Cara nune menengok atau mengunjungi, termasuk mensupport secara moral, kadang ya secara material walaupun hanya sedikit. Nggih, Mbak. Ya intinya saya terima kasih atas keseksamaannya bahwa Mas Budi telah aktif mengamati dari bervideo, itu kan juga patut saya aturkan terima kasih. Pertanyaannya tadi adalah mengarah kepada Indonesia gelap ya. Apakah ini betul-betul Indonesia akan gelap dalam arti gelap hati, gelap pikiran, itu kan? Lalu gelap ipolek sosbud hankam. Nah, saya nggak mengatakan Prabowo loh, namun saya pernah mendapat petunjuk yang bahwasanya pengganti Pak Jokowi adalah si Raja Buntal. Nah, saya mentafsirkan itu buntu dan serba diuntal. Saya nggak mengatakan Pak Prabowo, hanya mentafsirkan buntu lalu mungkin bisa serba diuntal lah. Kenyataannya begitu menjabat ini kalau dikaitkan pajak naik dari 10% menjadi 12 apa ya? Kalau nggak keliru kan seperti itu loh. Berarti ini kan muntal pajak begitu loh. Lah sementara Brahmananya tidak ada yang bisa memberikan solusi secara tegas. Brahmana, saya nggak mengatakan kiai ya, yang bahwasanya itu pajak itu tegas-tegas haram gitu, nggak berani.
Karena kelemahan ini kalau mungkin membaca buku saya Negara Pecah Metrik ya, bahwasanya memang Indonesia itu harus punya estimasi dan presentasi negara suci kaitannya ke depannya nanti. Lalu di situ pemerintah mesti membangun sumber penghasilan yang jelas. Sumber penghasilan yang jelas itu kalau zaman Pak Harto itu sumber penghasilan Indonesia adalah migas, minyak dan gas bumi itu yang dominan. Karena itu sehingga pajak itu bisa nyaris tidak ada kecuali perusahaan-perusahaan besar yang dipajak. Waktu tempo pemimpin Pak Harto paling kan pajak bumi dan bangunan, lalu pajak apa gitu yang namanya NPWP saja belum dikenalkan ke masyarakat karena beliau tahu kalau masyarakat bawah itu punya NPWP paling-paling punya bebas 100 ya nggak pas lah begitu loh. Namun sekarang teorinya kan mengapa harus ada NPWP, keterkaitannya manakala mau pinjam kur itu mesti ada NPWP. Nah, sementara masyarakat itu nggak punya konsultan pajak. Ya kan? Nulisnya saja bingung kalau mau laporan pajak kan repot. Artinya aturan yang tidak melihat menengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, ke atas dan ke bawah, sehingga aturan itu diturunkan. Nah, kalau melihat situasi sekarang ya Indonesia mungkin akan makin gelap. Mengapa saya katakan makin gelap? Kesemuanya tentram dan tidaknya situasi pemerintahan atau sebuah negara itu kan tergantung kepada ulama dan umaro kalau kata Pak Kiai. Kalau kata saya tergantung kepada kesatrianya dan brahmananya. Lah sementara dua-duanya ini nggak jelas. Artinya tidak punya patokan. Patokannya sudah jelas, namun tidak dilaksanakan. Patokannya Pancasila pemerintahan kan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Lah sudahkah ini dinyatakan, dipraktekkan begitu loh. Lah brahmananya makin tidak jelas lagi. Yang namanya pengajian itu bisa berubah menjadi solawatan laksana musik DJ, dangdutan, ini kan banyak lah. Orang yang karena sekarang era mohon maaf ya pilsung pemilihan langsung sehingga gelap mata dalam arti begini, walaupun itu sudah penceramah yang nggak jelas atau kiai atau pengajian yang nggak jelas, asal masanya banyak, takut nggak dipilih oleh masanya kan diundang ke istana, ya kan, nanti dikasih bumbu-bumbu, dikasih apa ya minimal masuk ke istana kan dia pengen foto-foto, caranya apa itu kalau istilah anak sekarang itu narsis. Bukan, foto-foto itu apa namanya? Selfie. Selfie untuk kebanggaan, nanti paling dari sana dikasih hadiah dan uang saku umpamanya gitu, umpamanya. Karena tempo dulu saya pernah menghadap juga dengan Pak Harto ketika dengan guru tuduh saya Romo Sutopo ya, walaupun sesaat tapi saya kan nggak selfie belum ada HP gitu loh. Nah, artinya masuk ke ranah itu dan niscaya ini kalau Pak Harto dulu cara mencari brahmananya itu tidak mengundang orang yang tenar ya, lalu tidak itu tapi mesti ngidan ya, yang saya katakan tetap sumbernya adalah Sastro Jendro Hayuningkat atau Kawruh Jawa gitu loh. Nggak mungkin akan terpengaruh, tapi kalau kiai datang ya iya sampai mohon maaf. Pada waktu itu kalau nggak keliru di Tasik itu ada guru toreko namanya Abah Sepuh. Ya, Abah Anom dulu ya. Artinya Abah Anom yang sepuh dulu. Itu pun tetap mohon maaf tidak serta-merta bertandang ke sana lalu apa diundang ke istana, enggak. Namun putusannya yang datang seperti itu. Jadi kegelapan itu niscaya akan terjadi untuk Indonesia ini yang dikarenakan kedua-duanya sudah nggak jelas. Antara ulama dan umaronya ini nggak jelas. Makin tidak jelas lagi, masyarakat sekarang nggak punya panutan, karena panutannya kalau ulama itu ya setahu saya ya brahmana itu ya memberikan ingar sosung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri gandayani. Lah sekarang brahmananya ini kayaknya berlomba banyak-banyakan jamaah atau santri ya kan. Tidak bisa dibohongi lagi itu yang namanya sekarang membuat pendidikan, lembaga pendidikan baik itu pondok pesantren maupun lembaga pendidikan swasta ini untuk membesarkan diri dan keluarganya. Tidak bisa dibohongi lagi yang seperti ini gitu loh. Ini sudah bukan rahasia umum. Ujung-ujungnya santri yang maju ke
Menteri Pendidikan nanti dapat kontribusi lalu dan sebagainya lah. Sekolahan juga demikian dengan PIP per tahunnya berapa masih kurang, narik lagi kepada murid dan wali murid. Kalau di pondok pesantren ya kepada santri dan wali santri, walaupun tidak semua demikian. Sekali lagi saya katakan tidak semua demikian, namun rata-rata adalah demikian, mencari dukungan, menggalang dana kepada masyarakat. Intinya kegelapan ini akan terjadi sangat mungkin, maksud saya, karena ulama dan umaro atau kesatria dan brahmananya ini sudah tidak jelas arahnya. Tidak ada guru patuhnya, ya, tidak ada guru tunduk yang sampai ke guru panutan, sampai pada ke guru patuh, sehingga tidak bisa ngetut lakulah jering sukma kalau istilah saya. Jadi sudah ulama dan umaro rata-rata sudah ngawur. Nah, rata-rata ini kan bukan semua, ya kan? Rata-rata sudah ngawur, sudah tidak tahu keimanan yang sejati lah kalau saya ngomong. Nah, jadi intinya ya makin dari makin gelap, mahasiswa pun ya makin gelap karena tidak ada petuah batin. Saya demikian maksudnya. Iya, Mbak. Tadi ada yang belum dibedah oleh Mbak tentang pertanyaan saya. Sebagian besar pemeluk agama Islam di Nusantara ini kan menjalankan ibadah sholat, Mbak. Nah, ibadah sholat itu kan mencegah perbuatan kita manusia itu dari perbuatan keji dan mungkar yang membawa kegelapan dalam hidup kita, Mbak. Nah, menurut Mbak ini kepripun, Mbak? Nah, itu saya menjawab hakikat ya, Mas Budi. Menjawab hakikat itu tentunya ya itu orang-orang tertentu saja yang mendengarkan. Kalau orang Sarengat nanti langsung nggak jelas ke saya, itu artinya prasangkanya dulu. Jadi begini, masyarakat itu mesti bisa dipahamkan kalau bahasa sholat ini kan bahasa mancanegara ya. Artinya begini Mas Budi, sekarang saja ada kata sholat. Kalau dulu masa kecilnya saya sembahyang. Sembahyang ya nyembah bayang-bayang lah, nggak jelas yang disembah. Tapi itu di situ cenderung kepada penghayatan. Kalau sembahyang itu dalam sungguh-sungguh, ini maaf ya, saya itu dulu itu orang yang aktif sekali dalam pelaksanaan peribadatan Sarengat. Sampai saya menjadi ketua BKRM, Badan Kegiatan Remaja Masjid, intinya seperti itu loh. Sampai itu jalan saya, namanya saya itu ya anak orang kaya, kalau istilah dulu anak orang kaya punya truk, jalan yang masih itu uruk lah caranya. Lalu saya masjid yang itu ganti kusennya itu pribadi, nggak sombong saya, mohon maaf, nggak sirkuler atau saya kompromi, saya pamit kepada kalau sila sekarang takmir masjid sama kiai, oh ji menawi anu monggo gitu, langsung saya rehabilitasi sama rekan pemuda juga, saya mohon maaf nggak iuran seperti ini, tapi intinya pejuang jiwa kepahlawanan ya, kalau pejuang itu berlebihan lah. Ada jiwa kepahlawanan sehingga berani berkorban lah. Kalau pahlawan nggak berani berkorban kan pahlawan konyol ini kan, seperti itu lah. Sekarang sok pahlawan bukan jiwa pahlawan gitu, jadi sok posnya yang dikedepankan. Jadi kembali lagi, yang namanya sholat untuk mencegah perbuatan mungkar itu saya tidak akan mencampuri ke ranah situ karena itu ranahnya ulama lah ya ranahnya. Namun saya akan mengatakan perbedaan antara sholat dan sembahyang. Kalau sembahyang itu kecenderungannya itu masuk ke lubuk hati yang paling dalam, namun kalau sholat ini kepada syariat. Nah, ketika mohon maaf, saya loh ya, saya dalam kegaiban saya kan, kalau saya bisa membedakan antara guru tuduh, guru patuh, lalu juga mohon maaf guru gaib. Saya pernah, mohon maaf, mengapa saya keluar meninggalkan agama yang lama, kalau istilah Al-Quran ya, meninggalkan saya kebersamaan menjadi ketua BKRM, saya disuruh berhenti untuk sholat oleh guru gaib saya, dengan kata-kata yang saya masih ingat adalah, saya dulu pernah mengalami seperti itu di alam arwah, nggak diterima gitu loh Mas Budi. Nah, yang betul itu kamu mangesti atau sembahyang. Ngesti itu asal katanya adalah ngestokaken dawe Gusti. Ini saya nggak mencampurkan dan sama sekali nggak menyuruh mempengaruhi orang berhenti sholat ya, enggak. Namun ini saya pribadi, mandek kamu jangan sholat. Saya dulu pernah melakoni, tapi saya nggak diterima, nyatanya nggak diterima. Lah saya bertanya apa alasannya kok nggak diterima. Lah di situ ada kata-kata mohon maaf,
ini hidupku, ini wajahku, ya, ini ibadahku, ini matiku, ya, hidup dan matiku dan ibadahku hanya untuk Allah. Nah ternyata prakteknya di bumi ketika lapar kan tidak untuk Allah, untuk raga. Betul nggak? Betul. Nah untuk raga lalu di bumi tidak untuk Allah, untuk keinginan, begitu loh. Bisa paham ya? Bisa paham. Nah, namun kalau Mangesti ini maneges lah, maneges mohon kejelasan darmaning urip saya itu di mana? Ini ajaran kasampunan loh Mas Udi. Saya sama sekali tidak mengkomentari atau menyuruh, apalagi menyuruh berhentilah kamu sholat, gantilah dengan sembahyang, enggak berani gitu loh. Karena ini kan ada keyakinan ya, yang namanya keyakinan. Kamu sholat nanti double, sholatmu hanya membohongi dirimu, kan ngeri. Iya enggak? Karena apa? Hidupmu, ya, matimu, dan ibadahmu katanya hanya untuk Allah semata. Dengan lillahi ta'ala. Padahal ketika nyandingi kopi segelas saja untuk orang lain yang tiap hari itu rata-rata ngomel. Kan ada tuh. Saya di sini saja, di sini ini setiap hari ada orang yang nunut kopi itu paling enggak 2 orang, 3 orang ngopi ngerokok lah, itu setiap hari. Nah, ketika mengulurkan itu kan hidupku, ya, ibadahku dan matiku hanya untuk Allah. Saya enggak ikhlas dengan lillahi ta'ala. Kira-kira saya membohongi diri saya enggak? Nah, itulah kisah saya dengan guru gaib saya. Saya diberhentikan sholat dan dianjurkan untuk mangesti atau sembahyang, begitu loh. Ngestokaken dawe Gusti, ya, dawe Gusti seiring dengan layang kalimat sada. Layang kalimat sada itu apa ya? Garis titis popesining urip, siji rezeki, dalaning rezeki, siji rezeki, 2 pati, terus istri, beja dan cilaka, gitu loh. Lah kalau sudah tahu beja dan cilakanya ini, bejanya di mana, cilakanya di mana, sehingga bisa berpihak kepada relnya. Tidak ngawur, begitu loh. Artinya setidaknya ada kendali lah. Inilah yang dikatakan mungkin setelah memahami itu ada kendali mencegah dari perbuatan mungkar. Sekesuh-kesuhnya saya tidak mungkin saya akan jatuh setahun sekali dalam marah yang over luar biasa. Dan bahkan tanyakan yang dulu pernah jadi santri saya ya, kalau Mas Anam, Mas Anam, nanti saya akan pura-pura marah. Kamu jangan sampai berpikir saya marah, bener gitu loh. Wah, tapi seolah-olah saya marahnya luar biasa. Ketika itu ada santri saya, ibaratnya cantrik saya ya, kalau santri berlebihan, saya bukan kiai. Cantrik saya yang berlebihan dalam melakoni hal-hal yang tidak ngepasi dengan langkah saya, sehingga saya merasa tersinggung dan saya akan pura-pura marah. Artinya saya marah dalam kondisi yang terkendali. Inilah yang ibaratnya perbuatan yang mungkar ini bisa menghindari ya, bisa terhindar dari perbuatan yang mungkar. Mungkin itu dari hasil mangesti, bukan hasil tiru-tiru gitu loh. Tiru-tiru ya itu seperti itu terus. Mohon maaf ya, ketika hidupku, ya, ibadahku dan matiku hanya untuk Allah, kok tidak dilaksanakan dengan lillahi ta'ala, kan seperti itu. Ya kalau nggak keliru ya sholli fardhu maghribi salah sarongati mustaqbilal kiblati dan sebagainya gitu, sampai dengan ini wajahku wajah tua lilati watoro samawati wal ardo anifa musiman mama ana minal musimin lillahi ta'ala lah, kurang lebihnya seperti itu hidupku matiku dan sebagainya. Itu ternyata itu di sana katanya nggak diterima. Itu guru gaib saya loh. Tapi saya kan menalarkan kegaiban ini antara pikiran, hati, itu nalar, naluri dan nurani, itu kan saya mixkan dulu. Benarkah? Tepatkah? Ya, kalau benar kan relatif ya. Sudah tepatkah petunjukan demikian? Ternyata terpikir-pikir tuh iya ya. Kalau saya lafalnya antara lesan dan tindakan nggak sama, tentu yang nggak diterima. Sehingga kecenderungannya saya kepada mangesti. Sekali lagi saya tidak menyinggung, apalagi mohon maaf ya. Oh jangan sholat, tapi kamu sembahyang. Enggak, saya nggak perlu pengikut gitu loh. Mohon maaf ya, saya nggak perlu pengikut sebab pengikut ribet. Saya tidak bisa berpikir, tidak bisa mangesti memayu kayuning bawono. Mohon maaf ya, ketungkul nemoni tamu sampai capek, ya kan bisa diukur. Dapatnya saya makan uang, ya kan, terus nanti untuk apa gitu loh. Nah kalau ini kan lebih penting, yang saya maksud itu mangesti ini lebih penting untuk mengerucut. Toh saya pasti sudah dijamin oleh Allah cara oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seru sekalian contohnya pas bingung rokok, Mas Anang barokok gitu lah kan, sudah ngepasi begitu loh. Lah jadi intinya kali ini saya mengatakan Indonesia sangat kemungkinannya gelap.
Karena tidak ada kejelasan dari langkah kesatria dan brahmana atau ulama dan umaro. Nah, lalu yang namanya sholat ya dengan sembahyang ini adalah beda, begitu loh. Kalau sembahyang itu masuk ke lubuk hati yang paling dalam, menghayati, niscaya kalau sholat itu hanya syariat saja. Saya rasa demikian. Terima kasih. Iya, Mbah. Matur nembah nuwun, Mbah, wedarane panjenengan itu sangat jelas sekali buat diri saya. Semoga juga menjadi sebuah pemahaman yang bermanfaat untuk yang melihat baik di konten ini. Matur nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia.